yang berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melegalkan pemahaman mereka bahwasanya semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Kita masuk pada syubhat berikutnya, yaitu di mana mereka berargumentasi dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang menghapus gambar Isa dan gambar ibunya yaitu Maryam yang ada dalam Ka'bah. Jadi dalam Ka'bah ada gambar Isa dan Maryam dan Rasulullah SAW melarang untuk dihapus gambar tersebut. Hal ini dilontarkan oleh Abdul Muhsin Ghazali, Dr. Abdul Muhsin Ghazali. Beliau berkata, salah satu peristiwa yang punya buku silakan buka halaman 601. Halaman 601. Salah satu peristiwa terkenal ketika Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan kemenangan, yaitu Fatu Makkah maksudnya, dan Nabi menyuruh menghancurkan semua berhala dan patung. Nabi menyuruh menghancurkan seluruh berhala dan patung. Namun ketika menemukan gambar Bunda Maria sang perawan dan Isa Al-Masih sang anak di dalam Ka'bah, sambil menutupi gambar tersebut dengan jubahnya, Nabi memerintahkan agar gambar dua tokoh itu tidak dihancurkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang diselamatkan itu bukan hanya gambar Isa Al-Masih dan ibunya Maryam, melainkan juga gambar Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berkata, Abdul Muhsin Ghazali, tindakan ini diceritakan dalam berbagai sumber sebagai ungkapan penghargaan Muhammad terhadap Isa dan Maryam, itu Bunda Maria. Ya, ini pernyataan Abdul Muhsin Ghazali. Jadi beliau berdalil bahwasanya dalam satu riwayat ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian Nabi SAW masuk dalam Ka'bah, ternyata ada gambar Nabi Isa, gambar Maryam, yaitu Bunda Maria, dan gambar Ibrahim. Maka Nabi menutup gambar tersebut dengan jubahnya agar gambar tersebut tidak dihancurkan. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Abdul Muhsin Ghazali, sebagai ungkapan penghargaan Muhammad terhadap Isa dan Bunda Maria. Abdul Muhsin Ghazali juga berkata, karena itu tidak salah jika dinyatakan bahwa Islam lahir dari konteks agama-agama, terutama agama Yahudi dan Nasrani. Dengan ini jelas bahwa perjumpaan Islam dengan agama-agama lain pertama kali terjadi di ranah kultural. Perjumpaan Islam dan agama Semitik yang lain tak hanya terjadi pada ranah teologis dalam kitab suci, melainkan juga dalam ranah politik. Baik, kita akan membahas syubhat ini. Benarkah riwayat bahwasanya Nabi SAW melarang untuk menghilangkan gambar Nabi Isa dan Bunda Maria serta gambar Nabi Ibrahim dalam Ka'bah? Pertama, kita tinjau dari kita kritisi pernyataan Abdul Muhsin Ghazali. Ya, dari sisi pertama bahwasanya kisah ini ya diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbar Makkah. Itu kitab tarikh tapi disertai dengan riwayat-riwayat. Akhbar Makkah, ya, cukup tebal buku tersebut, dikarang oleh Al-Azraqi. Sebagaimana Abdul Muhsin Ghazali dalam risalah disertasinya menukil dari kitab Al-Azraqi. Namun kalau kita periksa sanadnya semuanya dari kitab Al-Azraqi yang menceritakan tentang kisah ini, maka sanadnya bermasalah, ya. Pertama, dari sisi Al-Azraqi itu sendiri. Al-Azraqi penulis buku Akhbar Makkah sendiri, ya, dipermasalahkan oleh banyak ulama, ya. Dipermasalahkan oleh banyak ulama, ya. Oleh karenanya beliau dinilai sebagai sosok yang majhul. Majhul, tidak dikenal. Tidak ada ulama hadis yang menilai kredibilitas Al-Azraqi, sang penulis buku tersebut, ya. Al-Bukhari tidak menyebutkan beliau sama sekali, ya. Ibnu Abi Hatim juga tidak menyebutkan sama sekali. Al-Fahsi dalam kitabnya Iqdas Tsamin juga menyatakan saya belum mendapati ulama yang menyebut tentang biografi Al-Azraqi, ya. Sehingga ketika kita tidak mendapati biografi penulis ini, maka dia dihukum dengan majhul. Penulis buku Akhbar Makkah Al-Azraqi sendiri tidak diketahui kredibilitasnya secara jarh wa ta'dil, sehingga dia dikatakan majhul. Yang kedua, riwayat yang dibawa oleh Al-Azraqi dengan 4 sanad, ya, semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah dan semuanya dhaif, sebagaimana saya jelaskan panjang lebar dalam disertasi saya, ya. Seperti dia berkata, ya, haddatsani jaddi, ya, telah mengabarkan kepadaku kakekku, ya. Kakeknya ini siapa juga, ya. Kemudian juga ada perawi yang lain, ya. Intinya
saya jelaskan panjang lebar di situ bahwasanya ada 4 perawi atau 4 sanad yang semuanya lemah ya, semuanya lemah ya. Tentu kalau ingin membahas secara panjang lebar silakan baca apa yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian dari si pertama Al-Azraqi bermasalah, yang kedua sanad-sanadnya juga lemah. 4 sanad yang dibawa semuanya lemah. Yang ketiga bahwasanya telah datang hadis sahih yang menunjukkan sebaliknya. Justru semua patung-patung dihancurkan tanpa ada pengecualian. Datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi subhanallah, perhatikan bagaimana orang liberal mereka mencari hadis-hadis yang diriwayatkan dalam buku-buku yang enggak jelas atau buku-buku yang tidak muktamad. Kita dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Tirmidzi, ada Musnad Imam Ahmad. Buku-buku hadis yang dikenal ya, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Mustadrak Al-Hakim ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian musnad-musnad yang lainnya. Kemudian pergi ke buku tarikh, buku sejarah, akhbar Makkah. Ternyata riwayatnya juga lemah ya. Penulisnya sendiri permasalahkan, riwayatnya juga lemah. Kemudian ternyata ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga disahihkan oleh para peneliti Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Nabi menyuruh untuk menghancurkan seluruh patung-patung di luar Ka'bah maupun dalam Ka'bah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis suwar fil bait. Rasulullah sallam melarang untuk ada gambar-gambar di rumah. Wa naha ar-rajula an yasna'a dzalik. Rasulullah sallam melarang orang bikin gambar-gambar atau patung-patung di rumah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Umar bin Khattab zaman al-fathi wa huwa bil Batha an ya'ti al-Ka'bah fayamhuwa kull suratin fiha. Dan Nabi SAW ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW merintahkan Umar bin Khattab, sementara Nabi sedang berada di Al-Batha, agar Umar bin Khattab datang ke Ka'bah, an ya'ti al-Ka'bah fayamhu, maka Umar menghapus untuk menghilangkan kull suratin fiha, semua gambar yang ada di Ka'bah dihapuskan. Ya, walam yadkhulul baita hatta muhiyat kull suratin fihi. Dan Nabi tidak masuk dalam Ka'bah sampai seluruh gambar dihilangkan. Jadi tidak ada pengecualian. Sampai seluruh gambar dihilangkan. Ini jelas menyelisihi riwayat yang disampaikan oleh Azraqi bahwasanya Nabi malah menutup gambar tersebut supaya tidak dihapuskan. Ya, justru Nabi menyuruh untuk menghapuskan gambar-gambar itu semua, baru beliau mau masuk ya. Kemudian juga ada riwayat yang menyelisih secara spesifik di mana Nabi mengingkari gambar Ibrahim dalam Ka'bah. Gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Ka'bah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita. Rasulullah sallallahu masuk dalam Ka'bah, fawajada fihi surat Ibrahim. Nabi mendapati dalam Ka'bah ada surat Ibrahim, gambar Ibrahim, wa surat Maryam, ada gambar Maryam. Faqala amalahum, tidakkah mereka mendengar, faqad sami'u annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, tidakkah mereka tahu yang bikin gambar-gambar ini bahwasanya malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada gambarnya. Hadza Ibrahim musawwar, lihat Ibrahim digambar. Fama lahu yastaqsim, sudah digambar, dibikin lagi dia sedang mengundi nasib. Enggak mungkin Nabi biarkan gambar seperti ini. Pertama, Nabi mengingkari. Tadi sudah kita jelaskan riwayatnya, Nabi tidak masuk kecuali gambar dihapuskan. Yang kedua, Nabi mengingkari. Bagaimana? Kenapa mereka bikin gambar? Tidakkah mereka tahu bahwasanya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya? Ini Ibrahim digambar, gambarnya lagi sedang mengundi nasib, lagi bikin syirik. Sudah bikin gambar Nabi Ibrahim, gambar Ibrahim sedang melakukan kesyirikan. Tidak mungkin Nabi biarkan. Tidak mungkin Nabi biarkan. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, yang dalam Sahih Bukhari juga, ini hadis-hadis yang sahih. Jadi sebenarnya orang liberal hadis sahih ditinggalkan, cari hadis-hadis yang enggak jelas. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a aswar fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gambar-gambar atau patung-patung atau gambar-gambar di Ka'bah, Rasulullah tidak mau masuk sampai Rasulullah perintahkan untuk dihapus. Wa ra'a Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam bi aidihim al-azlam. Dan Nabi melihat ada gambar Ibrahim, gambar Ismail, di tangannya lagi memegang azlam, yaitu pengundi nasib syirik. Ya. Ya, kita tahu Allah mengatakan bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, wahai orang beriman, sungguhnya khamar,
perjudian, ya, patung-patung dan pengundi nasib. Mengundi nasib adalah najis, maka jauhilah. Bagaimana ada gambar di Ka'bah, gambar Ibrahim, Ismail sedang melakukan kesyirikan, kemudian biarkan saja, mustahil. Maka Rasulullah SAW mengingkari, qatalahumullah, celaka mereka yang bikin gambar-gambar ini. Wallahi in istaqsama bil azlami qad. Sungguh mereka berdua tidak pernah mengundi nasib dengan azlam tersebut, tidak pernah. Jadi yang benar Nabi mengingkari, Oleh karenanya, jika para malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar, Nabi ingkari, ya, karena ada gambar dalam rumah. Bagaimana lagi dengan Ka'bah? Tentu Nabi lebih mengingkari lagi. Gambar adalah sarana mengantar kepada kesyirikan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fil hadis, mengomentari hadis ini, wa fil hadis karahiyatus salat fil makan alladhi fihi suwar. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dibencinya salat di tempat yang ada gambar-gambarnya. Likauniha madhinnatus syirki, karena gambar itu, gambar-gambar merupakan madhinnah, yaitu indikator adanya kesyirikan. Wa kana ghalibu kufril umami min jihati suwar, dan kebanyakan kesyirikan umat-umat terdahulu gara-gara gambar-gambar dan patung-patung, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, kalaupun Nabi ternyata membiarkan gambar tersebut, ya, enggak ada gambar Nabi Isa, dan ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin, karena Nabi tadi pertama, sekarang di Makkah enggak ada gambar, di Ka'bah enggak ada gambar seperti itu, enggak ada. Kalau ada tentu akan dibiarkan, terjaga sampai sekarang. Akan ada gambar Ibrahim lagi bikin syirik, Ismail lagi bikin syirik, ya, lagi bikin azlam, mengundi nasib dengan azlam, ya. Enggak ada gambar tersebut. Tidak, berarti sudah dihapuskan. Kalaupun seandainya hadis tersebut sahih, dan itu tidak sahih tentunya, sudah kita bantah. Nabi Ibrahim bukan berarti membenarkan dengan membiarkan gambar tersebut, bukan berarti membenarkan orang-orang Nasara dalam kesyirikannya, dan bukan berarti membenarkan orang-orang Yahudi dalam kesyirikannya. Tapi Nabi menghormati Nabi Isa sebagai seorang nabi, ya. Bukan membenarkan kesyirikan dilakukan orang Nasara. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah telah mengingkari, ya, kesyirikan orang Nasara dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Maidah 116, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika hari kiamat kelak Allah hadirkan Nabi Isa alaihissalam di hadapan orang-orang Nasara untuk mempermalukan orang-orang Nasara. Dan ketika Allah berkata kepada Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai Isa, apakah engkau telah memerintahkan umatmu dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, ilahain min dunillah? Kau pernah menyuruh begitu wahai Isa di hadapan orang Nasara pada hari kiamat kelak? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak pantas bagi aku an aqula ma laysa li bihaq, untuk mengucapkan suatu yang tidak benar tentangku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya aku pernah mengucapkannya tentu kau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, aku tahu engkau tahu apa yang ada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau Maha mengetahui hal yang gaib. Kemudian dia berkata, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah perintahkan kepada mereka kecuali engkau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi inilah, kalau kita lihat bagaimana orang pluralis aneh. Mereka ini ketat, hadis-hadis katanya bermasalah, tidak menerima kecuali hadis mutawatir. Ternyata mereka pakai hadis dhaif untuk berdalil dengan menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Subhanallah, untuk membenarkan, melegalkan pemahaman mereka bahwasanya semua agama masuk mengantarkan kepada surga, semua agama adalah benar, mau syirik mau apa semuanya benar. Mereka berdalil dengan hadis dhaif. Hadis dhaif yang tidak jelas, ya. Untuk menolak hadis dhaif. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada standar. Mereka punya standar ganda yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka mereka pilih. Kemudian di antara syubhat yang lain, di antara dalil mereka juga, ya, ini dalil yang terlalu dibuat-buat, ya. Tapi saya bacakan aja, ya. Misalnya mereka berdalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW punya hubungan dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak dari Mesir yang ketika Nabi mengirim surat kepada Al-Muqawqis, Nabi mengatakan aslim taslam, ya, masuk Islam kau akan selamat. Rupanya Al-Muqawqis, raja Mesir ini tidak mau masuk Islam, dia beragama Nasrani. Dia tidak mau masuk Islam, akhirnya untuk mengambil hati Nabi SAW dia beri hadiah.
Dia beri hadiah, di antaranya hadiah yang diberikan adalah budak Maria untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menjadikan Maria sebagai budaknya, kemudian akhirnya digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim, yang anak tersebut meninggal sebelum usia 2 tahun sebagaimana kisahnya ma'ruf ya. Baik, saya bacakan perkataan Abdul Muhsin Ghazali. Perjumpaan Muhammad dengan orang Kristen juga berlangsung dalam wilayah keluarga. Dia ingin menerangkan bahwasanya semua agama benar. Nabi juga mengakui agama Kristen ya. Kata beliau, perjumpaan Muhammad dengan seorang orang Kristen juga berlangsung dalam wilayah keluarga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budak perempuan berlatar belakang Kristen Koptik Mesir, Maria binti Syam'un al-Qibtiyah al-Misriyah. Ia diserahkan Juraij ibn Mina al-Muqawqis, Raja Iskandaria, itu Raja Mesir, kepada Nabi sebagai hadiah, dan Nabi menggaulinya dari hubungan dengan Maria. Nabi mempunyai anak bernama Ibrahim. Ini coba, ini apa pendalilan dari sisi mana? Ya, Maria masuk Islam. Maria masuk Islam. Yang mana bilang hubungan dengan orang Kristen dalam keluarga. Wong Maria masuk Islam. Maria Al-Qibtiyah masuk Islam. Dia bukan orang Nasrani, dia masuk Islam. Jadi padahal dia dan Abdul Muhsin Ghazali sudah berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budak perempuan berlatar belakang Kristen, berlatar belakang artinya sudah masuk Islam. Dan kalau sudah Islam apa masalahnya? Pendalilan tidak nyambung ya. Kecuali kalau Maria Al-Qibtiyah masih Kristen, itu baru mungkin bolehlah kau jadikan dalil. Orang sudah tahu dia masuk Islam, ngapain dijadikan dalil? Dan kalau agama semua benar, ngapain Nabi suruh Maria masuk Islam? Sudah biar aja Kristen aja, Nasara aja. Dan ini dalil dibolak-balik. Orang jelas bahwasanya Maria dianjurkan masuk Islam, dia masuk Islam. Kalau semua agama mengantarkan kepada surga, ngapain Maria masuk Islam? Suruh Nasrani aja. Suruh Nasrani aja. Ini sudah masuk Islam. Ya. Kemudian kalaupun Nabi punya budak misalnya Nasrani, terus apakah berarti ini menjadikan agama Nasrani adalah agama tauhid, agama yang mengantarkan kepada surga? Ya akhi, Nabi SAW juga punya budak tawanan-tawanan yang dari musyrikin. Terus berarti musyrikin juga masuk surga? Ini pendalilan yang terlalu dipaksakan oleh Abdul Muhsin Ghazali. Demikian juga misalnya mereka berdalil dengan yang sama yang dipaksa-paksakan. Ya. Seperti mereka berdalil dengan kisah Nabi menikah dengan Sofia. Mereka mengatakan ayah dari Sofia merupakan pemimpin Yahudi. Ya, ya. Kan Sofia bintu Huyai bin Akhtab ya, An-Nadhiriyah dari Bani Nadhir. Sofia dari Bani Nadhir ya. Apa kata Abdul Muhsin Ghazali? Sejarah juga menuturkan ayah kandung dari Sofia bintu Huyai yang menjadi istri Nabi adalah salah seorang pemimpin kelompok Yahudi. Terus kenapa? Terus kalau ayahnya Sofia jadi dari bekas Yahudi, kemudian kenapa? Oh, ayah Sofia diperangi oleh Nabi. Gimana enggak baca sejarah? Nabi SAW mengusir Bani Nadhir, di antaranya ayahnya Huyai bin Akhtab diusir dari kota Madinah. Kemudian akhirnya dibunuh dalam perang melawan Bani Quraidah, karena dia Huyai bin Akhtab ini memprovokasi orang-orang Arab untuk datang menyerang Nabi dalam perang Khandaq, sehingga datanglah berkumpullah 10.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dan kemudian dia gabung dengan Bani Quraidah dalam kota Madinah sekitar 700 pasukan untuk menyerang dari dalam. Yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, datang pasukan dari arah atas maupun arah bawah ingin menaklukkan kota Madinah. Dan akhirnya Nabi membunuh Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia. Ya. Terus apa hubungannya dengan bahwasanya mertuanya Nabi sudah meninggal? Jadi setelah Huyai bin Akhtab meninggal, baru Nabi menikahi Sofia. Terus kemudian dipaksakan bahwasanya sejarah menuturkan ayah kandung Sofia yang menjadi istri Nabi adalah salah seorang pemimpin kelompok Yahudi. Apa hubungannya? Saya nggak bisa berpikir gimana cara berlogikanya Abdul Muhsin Ghazali. Ya, kecuali kalau Huyai bin Akhtab masih Yahudi, masih jadi mertua Nabi, ya itu mungkin boleh jadi dalil. Nabi menikah dengan Sofia setelah membunuh bapaknya dulu. Dalam perang Bani Quraidah dibunuhlah Huyai bin Akhtab.
dibunuhlah pamannya Sofia, dibunuhlah suaminya Sofia. Yang meninggal banyak, bapaknya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sofia ditawan. Ternyata kemudian Sofia masuk Islam. Tadinya tidak Islam, kemudian akhirnya Sofia masuk Islam, memilih masuk Islam, baru dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, apa dalil? Justru ini dalil bahwasanya Islam tidak mengakui agama-agama kesyirikan tersebut. Buktinya Nabi tidak menikahi Sofia, sampai Sofia masuk Islam dulu baru Nabi nikahi. Kok bisa dijadikan dalil bahwasanya semua oke, semua masuk surga, semua benar? Saya enggak pikir bagaimana cara berpikir mereka. Terus bagaimana? Saya enggak tahu lah ini bagaimana bisa jadi disertasi, saya juga enggak paham. Ya. Tapi inilah kenyataan pendalilan yang tidak nyambung. Pendalilan yang tidak nyambung. Jadi demikianlah mereka ini berdalil dengan hadis dhaif atau hadis palsu, atau hadisnya benar tapi pendalilan enggak nyambung, dipaksa-paksakan. Dan kalau pendalilan seperti ini benar, maka kesyirikan juga benar dong. Bukankah Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bintul Harith, bapaknya Juwairiyah Al-Harith dari Bani Mustalik, pemimpin Bani Mustalik, diperangi oleh Nabi, dibunuh oleh Nabi SAW, putrinya dinikahi Juwairiyah. Berarti kalau gitu musyrikin penyembah berhala juga benar. Kalau kita mengikuti cara metode pendalilan Abdul Muhsin Ghazali, kasusnya sama dengan Sofia, tidak ada bedanya. Rasulullah SAW berperang melawan Bani Quraidah karena mereka berkhianat, ayahnya dibunuh. Karena ayahnya Bani Nadir gabung dengan Bani Quraidah, dibunuh. Setelah dibunuh, anaknya Sofia ditawan. Setelah itu dia masuk Islam, dinikahi oleh Nabi SAW. Selesai. Taib. Kata Abdul Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya agama Yahudi benar ini. Taib, bagaimana dengan kasus Juwairiyah dalam perang Bani Mustalik? Nabi berperang melawan Bani Mustalik, Nabi bunuh orang-orang Bani Mustalik, Nabi bunuh bapaknya. Ya, setelah itu putrinya Juwairiyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti agama kesyirikan juga benar? Karena Nabi punya istri yang bapaknya orang musyrik. Berarti musyrik juga benar? Tapi demikianlah kalau sudah hawa nafsu sudah meliputi, apapun dalil yang bertabrakan, yang justru berlawanan, justru jadikan dalil untuk melegalkan apa yang mereka yakini ya. Kemudian di antara yang dijadikan dalil juga oleh mereka ya, bahwasanya Nabi pernah mendengar khutbah dari sebagian orang kafir, yaitu dari Qus bin Sa'idah ya. Qus bin Sa'idah. Taib Abdul Muqsid Ghazali berkata, Muhammad Husain Haikal berkisah ketika utusan Bani Iyad suku Qus bin Sa'idah menemui Nabi. Siapa Qus bin Sa'idah? Qus bin Sa'idah ini dia meninggal sebelum diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwasanya dia menganut agama Ibrahim. Jadi dia tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin, namun dia tidak menyembah berhala. Ini pendapat para ulama tentang Qus bin Sa'idah. Tapi apa kaitannya dengan pendalilan kaum liberal? Kata Abdul Muqsid Ghazali, Muhammad Husain Haikal berkisah ketika utusan Bani Iyad suku Qus bin Sa'idah menemui Nabi, Nabi menanyakan keberadaan Qus kepada suku tersebut. Mereka berkata Qus bin Sa'idah sudah meninggal dunia. Mendengar informasi tersebut, Nabi teringat pada khutbah Qus bin di pasar Ukaz. Di pasar Ukaz, ia menunggang onta yang berwarna keabuan sambil berbicara. Tapi aku tidak hafal detail ungkapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abu Bakar, berkata, jadi ada yang menimpali, saya hafal wahai Nabi. Nabi lupa, tapi Nabi tidak ingat ucapan Qus bin Sa'idah. Kata salah seorang yang hadir berkata, saya hafal wahai Nabi. Kemudian orang tersebut mengulangi isi khutbah, merapalkan isi khutbah Qus tersebut. Rasulullah SAW berkata, semoga Tuhan memberi rahmat kepada Qus, dan aku berharap agar ia kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam umat yang mengesahkannya. Ya. Imad As-Sabbaq berkata, Nabi pada akhirnya hafal isi khutbah tersebut. Nabi berkata, berbeda dengan kecenderungan orang Arab yang menyembah patung, Qus adalah salah seorang yang menyembah Allah yang esa. Selesai penukilan dari Abdul Muhsin Ghazali. Abdul Muhsin Ghazali juga berkata, melalui khutbah itu Muhammad mendapatkan informasi tambahan tentang agama Kristen. Dengan demikian agama Kristen bukanlah agama asing bagi Muhammad. Tapi apa sisi pendalilannya untuk membenarkan bahwasanya semua agama benar? Agama Kristen benar ya. Apa hubungannya khutbah
Qus bin Sa'idah dengan agama Kristen? Tapi kita bantah. Jadi Al-Musid Ghazali berkata, Nabi pernah ketemu dengan sukunya Qus bin Sa'idah. Nabi bertanya, bagaimana dengan dia? Oh, dia sudah meninggal. Nabi bilang, saya dulu ingat dia pernah khutbah di pasar Uqad, dia naik onta, dia berkhutbah. Tapi saya lupa lafal khutbahnya. Ada apa hadirin yang hadir mengatakan, saya ingat Rasul dia pernah ngomong begini. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati Qus bin Sa'idah. Aku berharap dia kelak dibangkitkan pada hari kiamat dalam umat yang mengesahkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi bersabda, berbeda dengan kecenderungan orang-orang Arab yang menyembah patung, Qus adalah seorang yang menyembah Allah yang esa. Kita bantah dari beberapa sisi. Sisi pertama, hadis ini yang disampaikan oleh Abdul Muhsin Ghazali, hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama hadis seperti Ibnul Jauzi, ya, dalam kitabnya Al-Mawdu'at, ya, yang mengumpulkan hadis palsu. Kemudian As-Suyuti, ya, dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah, menjelaskan ini kisah palsu tentang Qus bin Sa'idah. Al-Kittani juga dalam kitabnya Tanzih Syariah Al-Marfu'ah Anil Akhbar Syani'ah Al-Mawdu'ah, dia juga mengatakan hadisnya hadis yang palsu. Paling tinggi sanadnya lemah, ya. Sanadnya lemah, ya. Ibnu Hajar berkata, waqad afrada ba'dhu ruwat tariq hadithi Qus wa fihi syi'ruhu wa khutbatuhu wa fil mutawwalat li Tabrani wa ghairu turuqha kulluha dha'ifah. Kata Ibnu Hajar, sebagian rawi telah menyampaikan hadis tentang kisah Qus bin Sa'idah dan syairnya dan khutbahnya diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya, tapi kata Ibnu Hajar, wa turuquhu kulluha dha'ifah. Seluruh jalur sanadnya semua lemah. Dan namun demikian, orang liberal hadis dhaif dipakai dalil untuk menghancurkan kaidah dalam Islam bahwasanya yang benar hanya agama Islam mau dia hancurkan dengan hadis-hadis dhaif, hadis palsu. Begitulah cara mereka dalam melegalkan apa yang mereka yakini. Ini sisi pertama, hadisnya palsu sudah. Kalau hadis palsu enggak bisa yang bilang palsu Ibnu Jauzi, As-Suyuti, Al-Kittani, selesai. Ibnu Hajar mengatakan semua jalannya dhaif. Gimana? Enggak bisa jadikan dalil. Bantahan yang kedua, kalaupun kisah ini benar, ya, maka kandungan khutbah yang disampaikan oleh Qus bin Sa'idah tidak ada kaitannya dengan masalah pengajaran agama yang untuk mendukung pluralisme. Tidak ada nilai-nilai kekristenan di situ, tidak ada. Bagaimana kemudian Abdul Muhsin Ghazali memahami bahwasanya khutbah yang disampaikan oleh Qus bin Sa'idah adalah mengandung nilai-nilai Kristen? Karena dia berkata, Muhammad mendapatkan informasi tentang agama Kristen. Melalui khutbah itu, khutbahnya Qus bin Sa'idah, Muhammad mendapatkan informasi tentang agama Kristen. Apa isi khutbahnya? Apa isi khutbahnya? Kita ingin lihat isi khutbahnya. Pertama, kita sudah ingatkan hadisnya palsu. Ya. Saya bacakan khutbahnya, ya, dalam riwayat yang palsu. Ya ma'syaran nas ijtami'u fa kullu man fat wa kullu syai'in at lailun dajin wa sama'un dhatu abraj wa bahrun ajjaj nujumun tazhar wa jibalun marsiyah wa anharun majriyah inna fis sama'i la khabaran wa inna fil ardi la ibaran ma li ara an-nasa yadhhabuna fala yarji'un ardun bila iqamah fa aqamu am turiku fanamu aqsama qussun billahi qasaman la raiba fi inna lillahi dinan huwa arda min dinikum hadha thumma ansha'a yaqul fi dhahibin al-awwalin min al-quruni lana basair. Saya bacakan maknanya. Dia berkata, wahai manusia sekalian, ijtami'u, berkumpullah kalian semua, ingatlah setiap orang yang berlalu pasti akan berlalu, ya, dan semua yang akan datang pasti akan datang. Semua yang akan pergi, akan datang. Kemudian dia berkata, malam gelap, langit yang berbintang, lautan yang bergelombang, bintang-bintang yang berkelap-kelip, ya, gunung-gunung yang terpancangkan, sungai anharun majriyah, sungai-sungai yang mengalir. Inna fis sama'i la khabaran, sungguhnya di langit ada berita. Wa innal fil ardi la ibran, sungguhnya di bumi ada pelajaran. Mali aran nasa yadhhabun fala yarjun. Kenapa lihat orang pada pergi tidak kembali lagi, atau orang meninggal tidak balik lagi? Aradu bil iqamah fa aqamu, apakah mereka sudah pergi karena senang di sana tidak bisa balik lagi? Am turiku fanamu, ataukah mereka ditinggalkan dan mereka tidur di dunia lain, ya, tempat yang lain? Kemudian Qus bin Sa'idah bersumpah, dia mengatakan, aqsama qussun billahi qasaman la raiba fih. Sungguhnya saya bersumpah kepada Allah dengan sumpah yang tidak ada keraguan dalamnya. Dia mengatakan, innalillahi dinan huwa arda min dinikum. Sungguhnya Allah punya agama yang lebih Allah ridhoi daripada agama kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab. Kemudian
Dia pun berkata, kita telah melihat orang-orang yang telah pergi pada abad-abad terdahulu. Ketika aku melihat kematian datang yang tidak diketahui asalnya, aku melihat anak-anak dan orang dewasa dari kaumku menuju kematian. Orang yang telah meninggal tidak akan bisa berjumpa lagi denganmu, dan orang yang masih hidup tidak akan bisa menghindari kematian tersebut. Aku semakin yakin bahwa aku juga akan meninggal sebagaimana yang lainnya meninggal. Tapi apa hubungannya khutbah ini dengan informasi tentang Nasrani dengan Yahudi? Enggak ada hubungannya. Ini bicara tentang kematian. Bosnya lihat orang pergi enggak balik lagi, ini kematian. Terus apa hubungannya? Justru dia mengatakan, dia bersumpah inna lillahi dinan arda min dinikum. Justru dia mengingkari kesyirikan yang sedang terjadi. Dia mengatakan Allah punya agama bukan agama kalian seperti ini. Ya, jadi khutbah tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan bahwasanya semua agama benar. Saya enggak tahu gimana cara nyambungnya. Kemudian sebatan yang keempat, Abdul Muhsin Ghazali menafsirkan doa Nabi. Lihat sanadnya dhaif palsu, tapi dalam riwayat palsu tersebut Nabi berdoa, semoga Tuhan memberi rahmat kepada Kus dan aku berharap agar ia kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam umat yang mengesakannya. Dia mengatakan Nabi menjelaskan keadaan Kus berbeda dengan orang-orang Arab yang menyembah berhala. Kus hanya menyembah Allah semata. Nah, kalau begitu justru dibantahan kepada orang-orang pluralis. Ya. Karena justru doa Nabi tersebut mengandung pengingkaran terhadap agama-agama kesyirikan. Bahwa semua umat tidak masuk surga. Karena Kus akan dibangkitkan pada suatu umat yang bertauhid. Ya, perhatikan doa Nabi, aku berharap ia kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam umat yang mengesahkan Allah. Berarti ada umat-umat yang tidak mengesahkan Allah. Berarti tidak semua agama masuk surga. Nah, bagaimana Abdul Muhsin Ghazali bisa paham bahwasanya hadis palsu ini menunjukkan semua agama benar? Saya enggak tahu cara pendalilannya. Namun itulah pendalilan yang dimasukkan dalam disertasi ya, untuk meraih gelar doktor. Baik. Kita lanjutkan. Mungkin syubhat yang terakhir pada malam hari ini. Kita masih satu pertemuan lagi insyaallah. Pekan depan pertemuan yang terakhir. Mereka berdalil dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya agama para nabi adalah satu. Di antara dalil tersebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Sungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi, nabi-nabi sebelumku, perumpamaanku dan perumpamaan nabi sebelumku seperti seorang yang sedang membangun sebuah rumah, fa ahsanahu, kemudian dia baguskan rumah tersebut, wa ajmalahu, dan dia indahkan rumah tersebut. Illa mawdhi'a labinatin min zawi, hanya saja di pojok rumah tersebut ada satu bata yang belum dipasang. Faja'alan nasa yatufuna bihi, orang-orang pun keliling rumah tersebut, mereka puji, wa ya'jabuna lahu, dan mereka kagum, ini rumah indah sekali. Wa yaqulun, cuma ada satu kekurangan, wa yaqulun hal la wudi'at hadhihi labinah, kok tempat kosong bata ini belum dipasang batanya. Maka Nabi berkata, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin, akulah bata tersebut yang akan dipasang sehingga sempurnalah indahlah rumah tersebut dan aku penutup para nabi. Ini hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya karajulin bana daran." Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi seperti seorang yang sedang membangun rumah, fa akmalaha wa ahsanaha. Maka dia baguskan rumahnya, dia indahkan rumahnya. Illa mawdhi'a labinah, kecuali satu tempat bata yang belum dipasang. Faja'alan nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabun, maka orang-orang pun masuk ke rumah tersebut dan mereka kagum dengan indahnya rumah tersebut. Wa yaquluna, mereka berkata, laula mawdhi'ul labinah, kalau bukan satu tempat ini saja tentu sudah sempurna rumah ini. Taib. Ini hadis juga sahih, hadis riwayat Bukhari juga. Apa perkataan Abdul Muhsin Ghazali pendalil hadis ini? Di sini kita jelas bahwasanya Nabi penutup para nabi. Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan rumah kenabian baru sempurna kalau ada nabi. Kalau tidak nabi tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi apa kata Abdul Muhsin Ghazali? Kalau Nabi SAW membuat perumpamaan untuk dirinya sebagai sebuah ubin di sudut pojok rumah yang indah dan bagus, maka menurut Nur Khalis Majid, pesan yang hendak disampaikan cukup jelas. Jadi Abdul Muhsin menukil dari Nur Khalis Majid. Sama-sama liberalis. Nabi dan agama yang dibawanya adalah satu. Dan sama dengan para nabi dan agama-agama yang mereka bawa sebelumnya. Konsekuensi teologis atau keakidahan dari perjumpaan Nabi itu luas dan mendalam. Perumpamaan itu berkaitan dengan kewajiban untuk beriman kepada semua Nabi dan kitab suci tanpa kecuali. Taib, ini benar.
Kita beriman dengan seluruh nabi. Tapi bukan mengkonsekuensikan bahwa kita membenarkan agama Nasrani dan Yahudi dan yang lainnya semuanya yang ada sekarang. Tapi intinya ini saya nukilkan dulu ya. Abdul Muhsin juga berkata, ibarat satu bangunan, ajaran para nabi ini berdiri kokoh, yang satu terus memperkuat yang lain. Masing-masing harus memiliki komitmen kuat untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Yang satu tak boleh menghancurkan yang lain. Setiap umat beragama saling bahu-membahu untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai universal agama laksana bangunan yang tersusun kokoh. Jadi mengatakan, jadi di agama bangunan itu ada Nasrani, ada Yahudi, ya semuanya harus, enggak boleh saling menjatuhkan. Kalau satu saling menjatuhkan berarti batanya akan pecah. Ya sudah, batanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbaiki batanya, bata-bata yang lain juga pada tempatnya. Sehingga dia mengatakan yang satu tidak boleh menghancurkan yang lain. Setiap agama saling bahu-membahu untuk memperjuangkan tegaknya nilai universal laksana bangunan yang tersusun kokoh. Zuhair Misrawi berkata, jadi dia mengatakan semua agama benar. Ya kita harus, karena tidak boleh kita menyalahkan yang, kalau menyalahkan berarti kita cungkil batu dari rumah. Ini pemahaman mereka. Jadi mereka menganggap batu-batu rumah dari bagian rumah yang lain adalah agama-agama yang sekarang ada. Zuhair Misrawi berkata, sebagai utusan Tuhan, Nabi Muhammad SAW hendak mengajarkan kepada umatnya untuk agar menghargai agama-agama terdahulu, terutama ajaran-ajarannya, terutama ajaran Kristen, Yahudi dan Islam. Diibaratkan sebuah rumah yang indah dan megah, sedangkan Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW hanya menyempurnakannya, yang diumpamakan dengan sebuah batu bata di salah satu bagian rumah. Jadi menurut mereka, orang-orang liberal ini, kita hendaknya memulihkan agama-agama lain, sebab Islam adalah penyempurna agama-agama yang telah lalu. Ini menunjukkan Nabi mengakui kebenaran agama-agama samawi yang telah lalu. Tapi bagaimana kita membantah pendalilan mereka ini? Pertama, kita justru ini menunjukkan pengakuan terhadap nabi-nabi terdahulu. Semua nabi kita imani, karena semua nabi membawa batu, gampangannya demikian. Sebuah nabi membawa batu untuk menyusun rumah tersebut. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Tetapi yang dibawa nabi, ajaran nabi tersebut semuanya agama tauhid, bukan agama kesyirikan seperti yang sekarang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nabi Isa di zamannya bertauhid, Nabi Musa di zamannya bertauhid. Yang dibawa oleh Nabi ajaran yang murni, bukan ajaran yang sudah dirubah. Jadi Nabi sedang berbicara tentang agama-agama, tentang nabi-nabi yang lalu yang menyuruhkan kepada tauhid, bukan sedang berbicara tentang agama-agama sekarang yang terjerumus pada kesyirikan, yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Enggak, bagaimana kemudian Nabi sedang berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya, aku bicara tentang dijadikan dalil oleh orang liberal tentang agama-agama yang sudah menyimpang sekarang, yang dalam kacamata Islam mereka sudah melakukan kesyirikan karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian bantahan kedua, hadis ini justru memberi isyarat bahwasanya harus ada Nabi Muhammad, harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mau bangunannya sempurna, harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena kalau enggak ada Nabi Muhammad bangunannya tidak sempurna. Kan begitu logikanya. Lah kenapa orang Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Kan bangunannya sudah bagus, tinggal satu batu yang belum dipasang. Kalau pasang kinclong rumahnya. Nah, supaya bisa dipasang, kalian berimanlah kepada Nabi Muhammad, wahai Yahudi Nasrani, supaya rumahnya kinclong. Nah, kalau mereka tidak mengakui batu terakhir ini, ya rumah tersebut rusak terus. Justru hadis ini membantah pemahaman mereka. Justru hadis ini menyuruh seluruh umat harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bangunan rumahnya menjadi indah, megah dan kinclong ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tidak semua agama benar. Yang agama dianggap benar agama yang dibawa oleh nabi-nabi. Adapun yang dibawa oleh Sinto misalnya, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau Laose, atau Majusi, semuanya tidak ada dalam bangunan ini. Di luar bangunan semuanya salah. Sementara pluralis tidak berbicara, tidak membatasi kebenaran pada agama samawi saja. Orang-orang pluralis tidak mengatakan kebenaran hanya cuma Yahudi, Nasrani, Islam saja, tapi mereka mengeneralkan, masuk semua agama dianggap benar, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau Laose, mau Konghucu, mau menyembah berhala, mau menyembah patung, mau apapun ya, kesyirikan-kesyirikan semuanya boleh. Mau ateis, yang penting akhlak baik masuk surga. Justru hadis ini membantah mereka, karena yang dianggap baik cuma nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini. Kita satu pertemuan lagi insyaallah pada pertemuan pekan depan.
sebagai penghujung dari pembahasan disertasi saya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Mas Dwi, Pak. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara hadis sahih dan hadis palsu? Karena anak masih awam dan baru mengenal sunnah. Syukur Ustaz atas ilmu dan pencerahan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Demikian Ustaz. Tentunya untuk mengetahui hadis sahih atau tidak, para ulama punya ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu mustalah. Jadi ada ilmu yang berkaitan dengan mustalah hadis dan ada ilmu berkaitan dengan kredibilitas para rawi. Ilmu yang berkaitan dengan kredibilitas para rawi namanya ilmu jarh wa ta'dil, yaitu di mana setiap rawi harus ada biografinya. Karena namanya hadis kan ada sanadnya, sanad terdiri dari rawi-rawi, fulan. Nah, rawi-rawi ini harus ada biografinya. Kalau enggak ada biografinya dianggap majhul, dianggap dhaif. Kalau ada biografinya dilihat, dia pendusta atau tidak, thiqah atau tidak. Dengan melihat biografi perawi-perawi ini kita bisa mengenal hadisnya, ini sanadnya bisa diterima atau tidak, ya. Bisa diterima atau tidak, ya. Sama seperti kita di dalam kehidupan ini, ada berita bahwasanya si fulan sudah naik pangkat. Siapa yang sampai? Oh, dari Pak Ijo dengar dari Pak Imin dari Juminten. Nah, kita periksa, Pak Ijo suka bohong, masa kok? Kita sudah bisa nilai secara kehidupan sehari-hari. Jangan dengar Pak Ijo suka bohong, ya, ini yang percaya. Nah, dalam masalah sanad hadis lebih ketat lagi. Maka perawi-perawi ini ada biografinya. Taruhlah semua perawi tersebut thiqah terpercaya. Ada namanya ilmu mustalah hadis untuk mengenal apakah rawi ini bertemu dengan rawi setelahnya. Ya, bagaimana periwayatannya, apakah dengan menggunakan an atau haddatsani atau akhbaroni atau akhbarona atau amba'ana, haddatsana, ini semua ada maknanya. Bagi para ahli hadis mereka ngerti. Dengan istilah-istilah periwayatan tersebut, dengan ilmu mustalah hadis mereka tahu hadis ini nyambung atau tidak, dan ada syarat-syaratnya. Dan itu bukan ranah kita, itu ranah para ulama yang berkompeten, yang butuh mumarasah, yaitu latihan dan kesabaran dalam menilai hadis-hadis, ya. Namun itu ilmu yang bisa dipelajari, ya, alhamdulillah universitas dipelajari, namanya kuliah hadis, mempelajari tentang hal tersebut. Oleh karena para ulama kemudian menyusun buku-buku hadis. Ada buku hadis yang dianggap sahih saja seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Al-Hakim. Ini semua hadis yang dianggap sahih. Meskipun untuk Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Al-Hakim, maka ini masih tentunya tidak semua diterima, tapi penulisnya menganggap itu sahih. Nah, nanti ada lagi para ahli hadis yang mengkritiki. Ada buku-buku hadis yang menggabungkan antara hadis sahih dan hadis dhaif, seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Ini mencampurkan hadis sahih dan hadis dhaif. Demikian hadis musnad Imam Ahmad yang puluhan ribu hadis itu juga mencampurkan yang dhaif dan yang sahih. Butuh ulama yang pakar untuk menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Dan di antara para ulama ada yang membuat buku-buku khusus tentang hadis-hadis palsu, seperti Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, seperti Al-Kitan dalam bidang Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah, seperti Suyuti ala Ali Al-Masnu'ah, kemudian juga seperti As-Sakhawi, ya, juga membuat buku tentang hadis-hadis yang yang palsu, ya. Dan juga seperti ulama zaman sekarang, Syekh Albani rahimahullahu taala yang membuat silsilah al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah, tentang silsilah hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Alhamdulillah banyak ulama yang berusaha memudahkan bagi kita untuk mengenal. Mereka mengatakan hadis palsu, mereka jelaskan kenapa. Hadis dhaif kenapa, hadis sahih kenapa. Kita penuntut ilmu tinggal mendengar penjelasan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, izin kita masih ada waktu untuk pertanyaan. Boleh. Satu pertanyaan lagi boleh. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Ana mau bertanya, di antara ilmu kalam dan ilmu falsafah yang diagunkan oleh kaum pluralis, apakah terdapat perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat? Demikian contohnya.
Ilmu filsafat lebih umum, ilmu filsafat lebih umum. Filsafat itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bisa terima, ada yang tidak terima. Filsafat adalah orang-orang peninggalan filsafat banyak. Jadi filsafat ada filsafat Yunani, ada filsafat India, ada filsafat Cina, ada filsafat Jepang, ada filsafat Jawa. Filsafat banyak, itu metode berpikir. Tapi yang biasanya kita bahas filsafat Yunani. Nah, filsafat Yunani ini juga macam-macam. Ada filsafat tentang orang-orang Yunani dahulu, mereka menulis banyak. Mereka menulis tentang kimia, tentang fisika, tentang biologi, tentang demokrasi, tentang sosial. Itu jadi masalah-masalah dipelajari, nggak ada masalah untuk mengenal baik atau tinggal diterima atau tidak, urusan duniawi. Yang jadi masalah ketika mereka bicara filsafat ketuhanan, sebut ilmu metafisika atau mawara'a itu ilmu metafisika ya. Suatu hal yang berkaitan dengan teologi. Ya, ini jadi masalah ketika Aristoteles dan Plato, Sokrates, kemudian Plotinus, ya, kemudian mereka berusaha berbicara tentang ketuhanan. Ini repot, karena mereka tidak dibimbing dengan wahyu. Karena Allah adalah gaib, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali dirinya. Maka kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa dengan menggunakan analogi. Maka tidak bisa kita mengenal Tuhan kecuali dengan pengkhabaran dari Allah atau melalui Rasulnya Muhammad SAW atau dari nabi-nabi sebelumnya. Sementara orang-orang Yunani mereka tidak punya wahyu, sehingga mereka mengada-ngada, mengarang-arang. Tapi mereka punya metode berpikir. Nah, ilmu kalam adalah yang orang-orang Islam ya, seperti Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang mereka berusaha menetapkan tentang adanya Tuhan dengan bukan metode Al-Quran dan Sunnah, bukan, tapi dengan cara berpikir logika, seperti dalil a'rad. Dalil a'rad itu diambil dari logikanya orang-orang Yunani. Bahwa Tuhan tuh begini, alam tuh begini, padahal menjelaskan bukan begitu cara Nabi menetapkan adanya Tuhan. Tapi mereka dalam buku akidah mereka membahas menetapkan Tuhan dengan metode kalamiyah. Itu metode ilmu kalam. Yang itu artinya menetapkan Tuhan bukan dengan metode Al-Quran dan Sunnah, bukan, tapi dengan logika-logika yang mereka buat, yang akhirnya terjadi perdebatan dan akhirnya belum tentu menetapkan adanya Tuhan, maka sebaliknya, dan terjadilah perselisihan yang banyak di antara mereka. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.